Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan pada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam. Mari kita jaga nikmat ini dengan sekuat tenaga, dan tidaklah sekali-kali kita meninggal dari dunia ini kecuali kita dalam kondisi sebagai seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita, habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa, seluruh penonton channel YouTube Teman Baik Official. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik yang terjadi pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, pada suatu saat beliau sedang akan berkhutbah atau berpidato ya di depan sebagian besar rakyatnya. Baru mengucapkan salam, terus kemudian tiba-tiba Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat senior, beliau kemudian berdiri dan mengatakan, kami di sini tidak akan mendengar apapun yang engkau katakan, yang engkau sampaikan, ya, sampai engkau menjelaskan dari mana dua helai pakaian yang saat ini engkau pakai. Ya, mendengar instruksi dari Salman Al-Farisi ini, Sayyidina Umar tersenyum, terus kemudian mempersilahkan salah satu anaknya, Abdullah bin Umar, untuk menjelaskan bahwa sebenarnya mereka masing-masing mendapatkan satu helai kain, tapi kemudian karena ayahnya ini orangnya besar, maka satu helai kain itu kurang besar, ya, kurang cukup. Kemudian yang satu helai kain milik Abdullah bin Umar itu diberikan kepada ayahnya. Jadi yang lain-lain dapat sehelai kain sama, tapi kemudian Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu dapat dua helai kain karena yang satu pemberian dari anaknya memberikan karena badannya ayahnya itu besar. Ketika mendapatkan penjelasan seperti itu, kemudian Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau duduk, beliau mengatakan bahwa oke, kalau begitu sekarang silahkan engkau berbicara, kami siap untuk mendengarkan. Dan kemudian beliau duduk, dan kemudian Sayyidina Umar mulai menyampaikan berpidato, yang memberikan khutbah, memberikan wasiat kepada rakyatnya. Ini fragmen yang terjadi, salah satu kisah yang terjadi pada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada banyak sekali pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, mungkin kita bahas terlebih dahulu tentang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sebagaimana namanya, beliau berasal dari Persia. Namanya Salman, berasal dari Persia. Ya, awalnya beliau itu mencoba mencari, karena di Persia itu rata-rata kan penyembah api majusi. Ya. Beliau ingin mencari agama yang benar, kemudian merantau, rihlah ke beberapa kota, beberapa daerah, terus kemudian bertemu dengan beberapa rahib atau pendeta-pendeta, dan kemudian mulai belajar agama-agama yang saat itu ada, yaitu agama Nasrani, ya, dan kemudian juga agama Yahudi. Mereka belajar pada beberapa pendeta-pendeta itu, dan kemudian dari satu daerah berpindah ke daerah lain, hingga yang terakhir, kemudian rahib yang terakhir, pendeta yang terakhir mengatakan bahwa sekarang ini sebentar lagi itu sudah masanya akan turun nabi yang terakhir, maka engkau silakan cari sebuah negeri berisi kebun kurma di antara dua bukit. Ya. Mendapatkan penjelasan seperti itu, maka beliau datang ke negeri yang dimaksud, dan ketika sampai di Madinah, beliau kemudian berpikir ini adalah negeri yang diwasiatkan oleh pendeta yang terakhir. Beliau di sana, terus kemudian setelah beberapa waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah, dan kemudian Salman Al-Farisi yang saat itu berstatus sebagai budak ikut menyambut di luar. Dan karena Salman Al-Farisi adalah orang berilmu, dia sudah ngaji ke beberapa pendeta, ke beberapa rahib, ya, maka sebelum beliau menyatakan beriman kepada Rasulullah SAW, beliau mencobanya terlebih dahulu. Ini benar nggak sesuai dengan ciri-ciri Nabi yang terakhir? Suatu saat beliau datang ketika Rasulullah tengah bermajelis bersama sahabat-sahabatnya, kemudian beliau mengatakan, ya Muhammad, ini adalah zakat, ya, ini adalah pemberian, ini adalah zakat. Terus kemudian itu diterima oleh Rasulullah, dibagikan kepada para sahabat untuk dimakan, tetapi Rasulullah sendiri tidak ikut makan. Ya. Kemudian Salman Al-Farisi, nah, ini tanda yang pertama, karena Nabi itu tidak makan zakat. Nah, kemudian suatu saat lagi
datang kepada Rasulullah tengah bermajelis ya bersama dengan sahabat-sahabat, ya Muhammad, ini adalah hadiah. Kemudian hadiah ini diterima dan kemudian dibagi bersama dengan sahabat-sahabatnya. Sahabatnya makan, Rasulullah sendiri juga ikut makan. Oh, berarti benar ini tanda yang kedua. Karena Nabi itu tidak makan zakat tapi menerima makan hadiah. Ya, kalau bentuknya hadiah, diakadkan hadiah, maka Nabi ikut memakannya. Kemudian yang ketiga, suatu saat Salman Al-Farisi itu ingin mengetahui ada stempel kenabian, karena beliau mendapatkan dari para pendeta sebelumnya bahwa nabi yang terakhir itu ada stempel kenabian di pundaknya ya. Jadi suatu saat itu, dan Rasulullah pada kesempatan itu mengetahui orang ini pasti ingin mengetahui ada stempel kenabian di punggungnya. Kemudian secara sengaja beliau menjatuhkan selendangnya dan kemudian melihat ada stempel kenabian. Setelah melihat itu baru kemudian Salman Al-Farisi menyatakan beriman ya, mengetahui dengan benar bahwa Muhammad bin Abdullah yang ada di hadapannya itu adalah nabi yang terakhir, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini tentang Salman Al-Farisi, beliau itu beriman dengan pengetahuan yang yakin ya. Dan kemudian Salman Al-Farisi ini adalah seorang sahabat yang punya keutamaan khusus karena beliau adalah orang yang berilmu, dan kemudian beliau itu disebut-sebut sebagai termasuk di antara bagian dari ahli bait Nabi ya, padahal beliau berasal dari Persia tapi oleh Rasulullah diakui sebagai bagian dari keluarganya. Ya, ini tentang Salman Al-Farisi. Dan pada peristiwa perang Khandaq ya, beliau adalah orang yang mengusulkan strategi untuk membangun parit yang memisahkan dua pasukan, yang strategi ini sebenarnya adalah strategi perang yang dimiliki oleh bangsa Persia. Jadi kalau dalam urusan-urusan keduniaan tadi masalah strategi perang boleh kita mengambil ilmu-ilmu dari orang kafir sekalipun. Tapi kalau dalam urusan agama mutlak kita harus mengambil ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama tentang sosok sahabat yang mulia bernama Salman Al-Farisi. Pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah tentang model kepemimpinan dari Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang egaliter. Ya, beliau itu kepemimpinannya itu egaliter. Meskipun sebenarnya beliau itu dikenal sebagai orang yang keras. Ya, beliau itu dikenal sebagai orang yang keras, yang tegas ya. Dulu ketika sebelum Islam beliau sangat keras dalam memusuhi Islam. Setelah masuk Islam beliau paling keras juga dalam membela Islam. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh iya, Umar bin Khattab ini terkenal sekali dengan sebutan Amirul Mukminin ya. Jadi memang seorang pemimpin ya, kita mengenal ada istilah khalifah, terus kemudian ada Amirul Mukminin, kemudian ada imam ya. Biasanya kalau khalifah itu yang sangat terkenal adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Terus kemudian Khalifah Utsman bin Affan. Kalau Amirul Mukminin sangat terkenal pada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian kalau imam ini sangat terkenal lekat pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, meskipun pada yang lain-lain kita juga mengenal ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain ya. Jadi memang sebenarnya banyak. Tapi kalau dalam urusan kepemimpinan biasanya kalau imam itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, tentang gaya kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, memang beliau sangat egaliter ya. Beliau mempersilahkan rakyatnya untuk memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, dan bahkan kalau perlu memberikan mengkoreksi kebijakannya. Yang seperti ini terjadi biasa saja ya. Yang salah satunya terjadi pada saat itu ketika beliau itu akan khutbah, akan berbicara, akan berpidato, tiba-tiba ada yang berdiri dan kemudian mengatakan, pokoknya sekarang ini kami tidak mau mendengar apapun yang kau sampaikan kecuali engkau menjelaskan terlebih dahulu dari mana dua helai baju yang saat ini engkau pakai. Nah, bayangkan kalau hal seperti ini terjadi pada pemimpin zaman sekarang. Ada seorang bupati, ada seorang kepala desa, ada seorang gubernur, ada seorang presiden mau ngomong, mau berpidato, terus kemudian ada yang mengatakan pokoknya tidak mau mendengar apapun sebelum engkau jelaskan kepada kami itu rumahmu dari mana, itu mobilmu dari mana, itu bajumu dari mana, tasmu dari mana, hartamu dari mana, misalnya seperti itu. Karena bagi mereka tidak wajar orang dengan gaji sekian kemudian punya kekayaan seperti ini. Misalnya hal seperti itu terjadi zaman sekarang, urusannya gawat ya, urusannya adalah pencemaran nama baik, urusannya kepolisian, urusannya penjara ya. Jadi yang seperti itu terjadi zaman sekarang urusannya gawat. Tapi pada masa itu Sayyidina Umar bin Khattab itu mempersilahkan rakyatnya, ada yang kritikan, ada masukan, ada mengkoreksi hal-hal seperti itu dengan biasa saja. Dan saat itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu mempersilahkan anaknya Abdullah bin Umar untuk menjelaskan asal usul dari satu helai pakaian yang tambahan, satu helai pakaian yang dipakainya saat itu. Karena yang lain-lain dapat satu, kok Umar bin Khattab dapat dua. Ternyata yang satu diberikan oleh anaknya ya, jatah anaknya diberikan kepada bapaknya karena
bapaknya badannya besar ya. Jadi seperti itu. Setelah kemudian diberikan penjelasan begitu, baru kemudian silahkan engkau menyampaikan wasiatmu dan kami siap untuk mendengarkan dan taat. Ini luar biasa sekali terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk misalnya beliau juga mempersilahkan adanya warganya yang barangkali keberatan ya dengan kebijakan-kebijakannya ya, bahkan mengkoreksi kebijakannya. Ambil contoh misalnya ketika beliau membuat sebuah kebijakan untuk menetapkan sejumlah mahar tertentu ya, ketika nikah itu kan ada mahar, ditetapkan batas minimalnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ada seorang nenek tua datang kepada Umar, kemudian menolak keras kebijakan itu dan kemudian menyampaikan beberapa dalil penguat. Setelah itu kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi engkau benar dan saya salah. Ini terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi kepemimpinan beliau yang egaliter. Kepemimpinan beliau yang egaliter, rakyat bebas untuk mengucapkan perkara-perkara yang menurut rakyatnya itu mungkin kurang pas dilihat, atau mungkin mereka tidak tahu asal usulnya yang buat mereka ini aneh dan lain-lain ya. Dan biasanya memang nasihat-nasihat kepada pemimpin ya, selama ini mungkin kita sering ya, bahwa nasihat kepada pemimpin itu harus diam-diam, nasihat kepada pemimpin itu harus dalam ruangan tertutup dan lain-lain. Wah, dalil-dalil sering disampaikan. Padahal sebenarnya nasihat kepada pemimpin itu ya boleh terang-terangan, dan asarnya ya, asar-asar tentang hal-hal seperti itu, kisah-kisah tentang hal-hal bagaimana menyampaikan nasihat kepada pemimpin yang terang-terangan itu biasanya itu didapat pada masa kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena beliau memang orangnya terbuka ya, sungguh pun keras, orangnya terbuka, siap menerima kritik, siap menerima nasihat dari rakyatnya. Ini pelajaran yang kedua, dan sekali lagi hal seperti ini harus jadi cerminan buat kita, karena zaman sekarang kadang-kadang seorang pemimpin ditanya hal-hal seperti itu terus kemudian merasa marah, kemudian menganggap bahwa kehormatannya sedang dilecehkan, terus kemudian menganggap bahwa dirinya itu sedang dituduh melakukan tindakan-tindakan koruptif atau apapun hal itu ya. Padahal sebenarnya yang seperti itu biasa saja ya, yang seperti biasa, dan seorang pemimpin harus bisa menunjukkan bahwa apa-apa yang ada pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkaran intinya itu adalah perkara-perkara yang halal ya, tidak kemudian mengambil hak-hak dari rakyatnya, tidak ada penyelewengan-penyelewengan. Ini pelajaran yang kedua tentang pola gaya kepemimpinan dari Sayyidina Umar bin Khattab yang memang egaliter ya. Bahkan suatu saat beliau pernah mengatakan, wahai rakyatku, kalau suatu saat engkau melihatku dan condong ya, tidak lurus, maksudnya begitu, siapa yang mau mengoreksiku? Terus kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat datang mengangkat pedangnya, saya akan meluruskanmu dengan pedang ini ya. Kemudian ketika melihat seperti itu, Sayyidina Umar itu bersyukur ada orang yang mau meluruskan dirinya kalau melihat bahwa dirinya itu tidak lagi lurus jalannya ya. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting adalah bagi seorang pemimpin ya, dari kisah ini adalah pentingnya seorang pemimpin untuk menunaikan amanah dengan baik. Jangan sampai ketika dirinya menjadi pemimpin mempergunakan kesempatan itu untuk misalnya memperkaya dirinya, untuk memperkaya keluarganya, untuk memperkaya kolega-koleganya, misalnya tim sesnya dulu ya, ketika memperkaya tim sesnya atau memperkaya golongannya, ormasnya, kelompoknya, partainya dan lain-lain. Jangan sampai kejadian hal-hal seperti itu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus benar-benar mengutamakan rakyatnya dalam setiap kebijakan-kebijakannya. Jadi tidak boleh misalnya kebijakan dalam pengelolaan anggaran, kebijakan dalam masalah proyek pemerintahan, kebijakan dalam masalah penempatan SDM-SDM tertentu, misalnya kepala-kepala lembaga, terus kemudian menteri-menteri, itu didasarkan pada hal-hal yang tidak profesional. Jadi sekali lagi seorang pemimpin itu harus menjalankan amanah kepemimpinannya itu dengan baik, dengan berintegritas, dengan penuh tanggung jawab, tidak merugikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyatnya ya. Seperti ini sekali lagi penting untuk kita pahami, karena zaman sekarang itu biasanya ketika seorang itu duduk pada jabatan-jabatan tertentu itu adalah menjadi akses bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi tim sesnya ya, bagi golongannya, kelompoknya, agar bisa mengambil sumber daya, agar bisa terlibat proyek, agar bisa terlibat program, agar bisa mengambil sumber daya milik negara ya, demi kepentingan mereka sendiri. Yang seperti ini tentu saja tidak dibenarkan ya, karena ketika seorang jadi pemimpin, mata rakyat itu semuanya akan tertuju pada dirinya, pada keluarganya. Karena itu penting sekali agar kita memang bisa menjaga amanah kepemimpinan ini dengan baik. Wallahu a'lam bishawab, moga-moga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.